Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami berada di Masjid Agung Haji Ahmad Bakri, Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal liputan tentang Tausiah Ramadan hari keempat tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi. Ini dia profil Masjid Agung Kisaran. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار وبنينا فوقهم سبعا شدادا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari keempat Ramadan. Mari sama-sama kita dengarkan tausiah Ramadan hari keempat oleh Al-Ustaz Haji Aswiluddin Ramli. Mari sama-sama kita dengarkan kegiatan tausiah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu, jamaah Masjid Agung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istimewa buat khori kita tadi yang sedang membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan kita. Beliau ini adalah Ustaz Kamil Margolam, pernah juara terbaik satu tingkat remaja Kabupaten Asahan dan terbaik di Provinsi Sumatera Utara. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang singkat ini melalui pengajian pemerintah daerah Kabupaten Asahan yang dilaksanakan di Masjid Agung ini, kita landasi pertemuan kita dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf di ayat yang ke-179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad jarabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Shadaqallahu adzim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh yang paling banyak nanti akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam itu, kata Allah, minal jinni wal ins, dari golongan jin dan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa penghuni neraka itu nanti yang paling banyak menjadi penghuni neraka itu, kata Allah, adalah dari golongan jin dan manusia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa jin ikut menjadi penghuni neraka? Karena sesungguhnya jin dan manusia ini memiliki tugas dan fungsi yang sama di muka bumi ini. Apa itu? Di dalam surah Al-Zariyat ayat 5 Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Jadi baik itu jin maupun manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini memiliki kewajiban yang sama untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Tapi jin itu juga seperti manusia. Manusia ini ada yang taat kepada Allah, ada yang engkar. Ada yang beriman kepada Allah, ada yang kufur. Begitu juga jin. Jin itu ada yang taat, ada yang engkar, ada yang beriman, ada yang kufur. Jadi sehingga karena jin dan manusia memiliki kewajiban yang sama untuk mengabdi kepada Allah, tetapi dari golongan jin dan manusia itu yang banyak yang engkar kepada Allah, maka kata Allah, walaqad jarabna jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh yang paling banyak nanti akan dimasukkan ke neraka jahanam itu jin dan manusia, kata Allah. Makanya Bapak dan Ibu, ketika Allah mengatakan kepada para malaikatnya, itu bisa kita lihat di dalam surah Al-Baqarah 30 sampai 33. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah mengatakan kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Lalu malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, mengapa masih mau menciptakan di muka bumi itu khalifah? Mereka nanti akan melakukan permusuhan, mereka akan melakukan pertumpahan darah.
Kami kan sudah bertasbih, memujimu, mensucikanmu. Lalu apa kata Allah kepada para malaikat? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu dari apa yang tidak kamu ketahui. Pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa para malaikat tahu kalau nanti manusia diciptakan di muka bumi akan terjadi perusuhan, akan terjadi pertumpahan darah? Karena malaikat sudah melihat bagaimana jin sebelum manusia diciptakan. Karena sebelum manusia diciptakan di muka bumi ini, di alam ini, Allah lebih dulu menciptakan jin. Padahal jin itu juga punya tugas dan kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Tapi ternyata di antara mereka terjadi perselisihan, terjadi permusuhan, dan terjadi pertumpahan darah. Dari situlah malaikat tahu, sehingga malaikat bertanya, kenapa nanti mau kau jadikan lagi Allah? Padahal mereka nanti akan melakukan permusuhan dan pertumpahan darah. Tapi Allah mengatakan, aku lebih tahu dari apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, lalu pertanyaannya, manusia yang seperti apa yang akan dijadikan oleh Allah penghuni neraka itu? Kalau jin tak usah panjang-panjang kita cerita tentang jin, tak pada nampak gitu nanti. Tapi wajib kita ketahui mereka ada. Tentang manusia yang seperti apa yang akan paling banyak nanti menjadi penghuni neraka? Allah katakan mereka yang punya hati, tapi hatinya itu tidak bisa, tidak berfungsi, tidak berguna. Mereka punya mata tapi tidak melihat, mereka punya telinga tapi tidak mendengar. Jadi orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam api neraka itu kata Allah, yang hatinya tidak berfungsi, matanya tidak berguna, telinganya juga tidak bisa mendengar. Manalah contoh orang yang tidak berfungsi hatinya Bapak dan Ibu? Adalah orang yang tidak punya rasa. Orang yang tidak punya rasa. Salah satu dari fungsi hati itu adalah untuk merasa. Tapi orang yang tidak berfungsi hatinya adalah orang yang tidak punya rasa. Rasa yang seperti apa yang dimasukkan di sini? Tidak ada rasa empati, tidak ada rasa iba, tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa kebersamaan, tidak ada rasa persaudaraan, tidak ada berfungsi hati. Dia tidak peduli saudara atau tidak saudara, yang penting asalkan dia bisa mengambil manfaat, langsung pilih. Hatinya tidak peduli apakah ada orang susah, ada orang menderita, yang penting kalau kira-kira tidak menguntungkan zikir. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah orang yang tidak punya hati atau tidak berfungsi hati. Mana contohnya Bapak Ibu? Kita tinggal di lingkungan masyarakat kita. Tidak semuanya di masyarakat kita, di lingkungan kita itu orang-orang berada. Tidak semuanya orang-orang yang tinggal di sekitar kita itu orang-orang yang mampu. Di sana ada anak yatim, di sana ada fakir miskin, di sana ada orang yang susah. Salah satu tanda kita yang berfungsi hatinya, apakah kita peduli kepada mereka yang susah? Apakah kita peduli kepada mereka yang fakir miskin, kepada anak-anak yatim dan sebagainya? Kalau kepedulian kita ada kepada mereka, kalaulah perhatian kita ada kepada mereka, ini menunjukkan hati kita masih berfungsi. Cuma kadang-kadang Bapak dan Ibu, tidak semuanya orang bisa menggunakan hatinya dengan baik. Jadi orang yang seperti itu berarti dia tidak punya rasa. Apabila dia sudah tidak punya rasa, berarti hatinya mati. Makanya di dalam Al-Quran Bapak dan Ibu, Allah sangat banyak bercerita tentang hati. Di dalam surah Al-Baqarah saja banyak. Di antaranya Allah mengatakan fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci mati hati mereka. Summa qasat qulubuhum, kemudian keraslah hati mereka. Banyak Allah bercerita tentang hati. Ada hati yang berpenyakit, ada hati yang terkunci mati, ada hati yang keras. Ini menunjukkan betapa hati ini memang benar-benar harus kita jaga Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu bagaimana orang yang
berpenyakit hati, orang yang memiliki sifat hasad, iri, dengki, ria, takabur dan sebagainya. Orang yang hatinya mati bagaimana itu? Orang yang tidak pernah mau menerima nasihat, tidak mau menerima pandangan-pandangan yang baik, yang selalu merasa benar sendiri. Orang yang berhati keras adalah orang yang menutup hatinya dari kebaikan-kebaikan dari siapapun datang. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti itulah yang nanti salah satunya menjadi penghuni neraka. Yang kedua, orang-orang yang punya mata tapi matanya tidak melihat. Mata itu tidak bisa melihat bagaimana amal terbentang luas ini Allah jadikan untuk siapa. Dia tidak bisa melihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di lingkungannya. Sehingga mata ini Bapak dan Ibu tidak bisa dipergunakan kepada yang baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang punya telinga tapi tidak mendengar. Maksudnya orang yang punya telinga tapi tidak mendengar bukanlah telinganya itu sama sekali tidak mendengarkan suara. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah dia bisa mendengar, tapi dia tidak bisa memahami dan peduli terhadap apa yang dia dengar. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang beriman, berakal dan berilmu pengetahuan, tiga modal ini, baik itu hati maupun mata dan juga telinga, bagaimana bisa kita menggunakan benar-benar untuk membaca, melihat dan memikirkan alam yang Allah bentangkan ini untuk kita, sehingga kita bisa mempergunakan segala potensi yang Allah berikan kepada kita untuk lebih mendekatkan kita kepada sesama manusia, terlebih lagi mendekatkan kita nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, karena orang yang tidak bisa menggunakan yang tiga ini Allah katakan ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang, bal hum adall, bahkan lebih hina, lebih rendah, lebih hina daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada di bulan suci Ramadan di hari yang keempat. Bagaimana kita jadikan puasa ini, Ramadan ini, membersihkan hati kita, membersihkan mata kita, membersihkan telinga kita, sehingga Ramadan ini dapat membentuk kita menjadi manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita mendapatkan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya yang pertama, Allah ciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan kepada kita modal, ada hati, ada mata dan ada telinga. Apabila kita dapat menggunakan yang tiga ini dengan baik dan benar, maka inilah nanti yang akan menyelamatkan kita dari panasnya api neraka dan bisa mengantarkan kita masuk ke dalam rahmat dan surga Allah. Tetapi apabila modal yang tiga ini tidak berfungsi dalam hidup kita, maka itulah nanti yang menyebabkan akan dicampakkannya ke dalam api neraka jahanam. Mudah-mudahan kita yang hadir ini dan keluarga kita adalah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan setiap potensi yang ada pada diri kita membuat kita lebih dekat kepada Allah dan kepada hamba-hambanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahu a'lam. Halo saudara, tadi kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Aswiluddin Ramli dalam kegiatan tausiah Ramadan hari keempat di Kabupaten Asahan, yang tepatnya di Masjid Agung Haji Ahmad Bakri Kisaran. ربنا آتنا في الدنيا
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Yeah.